Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan hudurul masyayikhil kiram, la adhkuru asma'ahum wahidan walakinni uwaqqiruhum wa ukarrimuhum wa ad'u lahum wa nahnu jami'an nad'u lahum bidawami taufiq wal istiqamah. Para guru kita yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tidak dapat saya sebutkan gelarnya masing-masing, namanya masing-masing, namun semuanya saya muliakan, saya hormati, saya doakan dan kita semua doakan. Mudah-mudahan para guru kita semuanya selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul majlis yang saya hormati dan saya muliakan, kita doakan juga beliau mudah-mudahan bisa meneruskan majelisnya, mendaras, memutolaahkan salah satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu Al-Hikamul Ata'iyah, yaitu Kitabul Hikam, karangan Syekhu Masyayikhina, guru dari guru kami, yaitu Ata'illah Al-Imam As-Sakandari. Suatu kitab yang membawa keberkahan insyaallah. Jangankan bagi yang menguasai, bagi yang keserempet ya, dengan namanya yang menyentuh fisik kitabnya, kata para ulama, itu insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu semua yang saya muliakan, sahabat-sahabat umat Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, saya meluruskan yang disampaikan oleh MC. Jadi Tuan Guru Bajang itu bukan gelar, apalagi buat orang yang mumpuni, enggak. Tuan Guru, tuan itu secara literally adalah haji. Guru itu yang mengajar. Dikasih kata Bajang artinya muda, karena waktu saya kembali dari Kairo dulu, dibandingkan dengan tuan guru yang ada, usia saya saat itu jauh lebih muda, maka disebut Tuan Guru Bajang. Ya, sekarang sudah gak Bajang lagi. Jadi Tuan Guru itu adalah sebutan dari masyarakat di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok, dan juga mirip dengan di Kalimantan, khususnya di Banjar, mirip juga dengan di beberapa tempat Pulau Sumatera, khususnya yang kental tradisi Melayunya, seperti di Riau, Kepulauan Riau, di Palembang, itu sebutannya sama, Tuan Guru. Ya, kadang sebutan itu nggak cocok sama yang disebut, ya. Cuman ya saya berdoa mudah-mudahan walaupun nggak 100% cocok, tapi ada nempel berkah dari sebutan Tuan Guru. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini kita punya dua munasabah. Yang pertama adalah kita bersama-sama dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kebahagiaan memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Bapak Ibu bukan lagi Rabiul Awal, ini udah Jumadil Awal. Jadi Rabiul Awal itu sudah lewat, Rabiul Akhir juga sudah lewat.
Sekarang masuk Jumadil Awal, dan insya Allah masih ada maulid-maulid yang lain sampai habis Jumadil Awal. Nanti masuk Jumadil Akhir, lalu masuk apa? Rajab, habis Rajab Syaban. Insya Allah sampai bulan suci Ramadan dan selamanya kita selalu berbahagia bersyukur lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar kalau misalnya ada yang mengatakan, kenapa kok sayang sama Nabi, kenapa kok senang, sayang, bersyukur atas kelahiran Nabi itu hanya pada Rabiul Awal saja. Nih, malam ini buktinya. Yang namanya maulid itu bukan hanya Rabiul Awal. Jadi acara malam hari ini merupakan jawaban yang nyata, langsung kita praktekkan bahwa kita mencintai Nabi tidak terikat dengan bulan kelahiran beliau. Selamanya, karena berkahnya Nabi juga kita rasakan selamanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur atas kelahiran Nabi itu perintah Allah. Perintah Allah yang ada dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Di antara tafsiran dari para ulama, bentuk ihsan yang paling tinggi yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia adalah irsalu nabiyina Muhammadin sallallahu. Jadi ihsannya Allah itu yang paling tinggi di atas ihsan-ihsan yang lain. Kata para ulama, bahkan di atas ihsannya Allah yang disebut di awal surah Ar-Rahman. Apa ihsannya Allah kepada bapak, ibu, saya, kita semua? Wal arda waqa'aha lil anam, itu ihsannya Allah. Bumi diciptakan untuk manusia. Was samaa rafa'aha, langit juga ditinggikan, diangkat. Wa wada'al mizan, kita diberikan aturan oleh Allah. Itu kebaikannya Allah untuk kita. Lalu kemudian pada bagian-bagian akhir dari surah Ar-Rahman ini, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada yang pantas balasan dari suatu kebaikan yang sempurna kecuali juga kebaikan yang sempurna. Ihsan yang pertama itu merujuk, kata sebagian ulama, kepada datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau menurut ayat ini, bapak-bapak ibu, bermaulid itu nggak boleh main-main, karena harus sama itu antara ihsan yang merupakan nikmat dengan cara kita membalas nikmat itu harus setara. Karena nikmatnya nggak main-main, maka caranya pun nggak boleh main-main. Maka kalau malam hari ini kita saksikan ada kristal di atas kepala kita, ada tulisan kaligrafi Asmaul Husna, ada apa namanya? Tenda putih dan hijau yang diupayakan seindah mungkin, bahkan di situ tuh seperti lampu pengantin. Ini adalah bapak-bapak itu. Ini semua bapak-bapak dan ibu-ibu adalah ikhtiar dari panitia untuk menyamakan supaya selevel. Kalau yang kita terima itu adalah ihsan, artinya kebaikan yang tidak main-main, yang namanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka balasan atas nikmat itu, bentuk kesyukuran atas nikmat itu juga tidak boleh main-main. Karena itu di dalam maulid banyak orang tua kita sejak zaman dulu membuat makanan yang nggak ada di luar bulan maulid. Jadi ada bubur maulid, ada ketan maulid, ada kue maulid, memang dibuat khusus. Karena orang tua kita tahu bahwa nikmat yang sedang kita syukuri ini nikmat yang khusus. Ini nggak main-main. Karena itu kalau kita maulid, mau sekedar maulid, sekedar ikut-ikutan, mendingan nggak usah. Kalau kita memang mau bermaulid,
mari kita siapkan sebaik-baiknya. Bukan artinya mewah, bukan artinya harus megah, tapi kita berupaya untuk memberikan yang terbaik supaya kita mendapatkan berkah dari ayat yang ada dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu, nah sedikit nih tentang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Ya. Kok hanya manusia dan jin? Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Rabbikuma itu al-insu wal jinnu. Kenapa kok hanya manusia dan jin yang sampai ditanya oleh Allah, kalian berdua nih manusia dan jin, nikmat Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Kok cuma manusia dan jin? Kata para ulama, memang di antara makhluk Allah yang paling banyak kelakuan yang aneh-aneh, ya, paling banyak macam-macam kelakuannya, itu ada dua macam makhluk. Yang satu namanya jin, yang satu namanya manusia. Kalau makhluk Allah yang lain tidak ada. Bahkan pun makhluk Allah yang dapat nikmat ala kadarnya seperti pohon, seperti batang-batang kayu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Enggak pernah berhenti dia bertasbih. Hanya yang namanya manusia yang terus diingetin. Yuk, tong, sholat tong. Nah, siapa itu tong? Ya manusia. Enggak ada tong itu pohon. Tong, sholat tong. Bahasa Betawi kan begitu, tong, sholat tong. Udah makan sarapannya 2 piring, habis itu ngopi 2 gelas, habis itu makan pisang goreng 2 piring, masih juga nggak mau sholat. Sholat tong. Itulah manusia. Sama juga jin. Ya. Di antara bagian dari jin itu, ya, yang semodel itu adalah makhluk yang punya ilmu tapi sombong, namanya iblis. Sama juga. Karena dua makhluk ini memang paling banyak dapat nikmat, tapi paling banyak juga melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan kesyukuran. Maka Allah ingatkan dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nah, pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur atas kehadiran Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sudah meninggal lama, ribuan tahun, atau yang meninggal baru-baru, atau bahkan yang masih hidup. Tidak ada manusia yang sudah meninggal, mau namanya raja, kaisar, pemimpin besar, atau apapun namanya, bahkan yang masih hidup, tidak ada yang dicatat detail kehidupannya seperti halnya dicatatnya detail kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada, Bapak Ibu. Coba siapa selain Nabi Muhammad SAW? Jangan cari yang jauh-jauh, yang baru meninggal kemarin. Misalnya siapa? Yang baru meninggal 2-3 tahun yang lalu. Katakanlah misalnya bintang film, atau presiden, atau raja. 2-3 tahun yang lalu meninggal, hari ini sudah tidak ada yang mengingat dia. Mungkin ada di buku catatan, di Wikipedia, di internet, si A, dia lahir sekian, berkuasa sekian, dia memimpin negara ini, dia begini, 1 baris, 2 baris, 1 halaman, 2 halaman, kemudian wafat tahun sekian. Dari lahir sampai wafat hanya 1 sampai 2 halaman. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, catatan tentang hidup beliau terangkum dalam ribuan jilid kitab, hadis, tafsir, kemudian sirah dan kitab-kitab yang lain.
Itu semuanya dicatat. Bahkan kata para ulama, bukan hanya harakatuhu hatta sakanah. Bukan hanya bergeraknya, diamnya pun dilihat oleh sahabat. Dilihat di atas Rasul. Jadi sahabat itu kalau Nabi SAW diam, duduk diam ini dicatat diamnya Nabi. Duduknya Nabi dicatat. Ngapain pada saat duduk? Matanya kayak gimana? Alisnya bergerak kayak apa? Bahasa tubuhnya bagaimana? Semua dicatat oleh para sahabat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, masuk ke kamar mandi, apa yang dibaca, keluar dari kamar mandi, kaki mana yang lebih dahulu, masuk masjid, keluar masjid, ngambil air minum, bagaimana cara minum beliau, minumnya sekali alhamdulillah, sekali alhamdulillah, sekali alhamdulillah, semua dicatat dan diperhatikan oleh para sahabat. Itulah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Jadi Bapak Ibu, salah satu dari otentiknya agama Islam itu bahwa pembawa risalahnya itu dicatat. Umurnya itu tidak bisa dipalsukan, kehidupannya tidak bisa disembunyikan, semua kita tahu. Beda dengan, mohon maaf, nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu catatan kehidupannya hanya catatan yang secara garis besar. Misalnya Nabi Ismail, apa yang kita tahu tentang Nabi Ismail, Bapak Ibu? Coba, satu, anaknya Nabi Ibrahim, benar nggak? Nah, kalau anak berarti datang sebelum bapak atau sudah bapak. Nah, berarti setelah Nabi Ibrahim. Dua, apa lagi? Ibunya namanya Siti Hajar. Tiga, mau disembelih tapi nggak jadi. Empat, coba, ada yang tahu? Hah? Gimana? Oh, ganti palang pintu? Masya Allah, hebat. Urusan ganti palang pintu Pak Polisi hafal. Alhamdulillah. Cuma empat kayaknya. Tuh. Bahkan Nabi yang paling banyak disebut kisahnya dalam Al-Quran, yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Coba apa yang kita ketahui tentang Nabi Musa? Pertama, apa coba? Waktu kecil dibuang ke laut, Sungai Nil. Kemudian ditangkap sama Fir'aun, ya, dipelihara. Begitu gede, ternyata ada masalah. Kemudian terjadi pembunuhan. Ya, beliau itu membunuh seorang, ya, karena orang itu menghina dan seterusnya. Satu. Yang kedua apa? Punya tongkat. Tongkatnya diapain? Dar, dipukul, belah laut. Sekali lagi, dar, keluar 12 mata air. Lagi sekali lagi, dar, berubah jadi gula air. Apa lagi coba? Gak banyak Bapak Ibu. Padahal dalam Al-Quran paling panjang. Tapi tetap saja semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kadar masing-masing, diberitahu kita sesuai kadarnya. Yang memang yang paling penting, yang memang harus kita teladani, yang memang harus kita ikuti dari asal zatnya, maka itulah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita secara lengkap. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW kita tahu Bapak Ibu. Bahkan kisah tentang sebelum beliau lahir, tahun gajah, ada Abraha. Kemudian ketika beliau lahir, ibu beliau meninggal. Kemudian beberapa waktu kemudian paman beliau, kemudian kakek, kemudian paman beliau. Kemudian bagaimana besarnya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Kerjanya Nabi, sifatnya Nabi ketika remaja, ketika kecil, ketika sebelum menikah, sesudah menikah, sampai kemudian diangkat sebagai Nabi. Bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul pun catatan hidup beliau sudah detail, diajarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, itu tanda bahwa Allah memang ingin kita benar-benar belajar dari hidupnya Nabi besar Muhammad SAW. Kan begitu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah jadikan segala sesuatu ada ukurannya. Maka kalau Allah misalnya menceritakan di dalam suratul Kahfi ada berapa anak muda plus satu anjingnya, ya.
Siapa nama anak-anak muda? Kita nggak perlu tahu, karena Allah tidak memberitahu. Rasul juga tidak. Di negara mana itu anak-anak muda? Nggak penting. Kenapa? Kalau penting pasti diberitahu sama Nabi. Jadi kadar yang ada dalam suratul Kahfi adalah pelajaran tentang kekuatan iman, bukan menghafal nama 7 anak muda. Nggak penting itu. Nama itu nggak penting. Yang penting adalah pelajarannya. Kalau tentang selain Nabi, maka Allah menyampaikannya secara terukur sesuai dengan hikmah-hikmahnya. Tapi kalau tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, detail dari A sampai Z. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak muda, nih anak-anak muda Islam, ya, jangan cari idola kemana-mana. Ya. Allah sudah menetapkan kepada kita idola yang terbaik. Itulah namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladani Nabi, dan meneladani Nabi itu nggak harus jadi kiai, tidak harus menjadi orang alim. Kita jadi orang yang biasa bisa meneladani Nabi. Kenapa? Li'anna sunnatahu tattasi'u likulli nas. Karena sunnahnya Nabi itu bisa merangkum semua kelompok umat manusia. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau bagi yang mohon maaf, misalnya bagi kiai, ya. Kalau bagi kiai, bagi tuan guru, bagi muallim, ada sunnah Nabi yang harus dia perhatikan tentang adab membawa ilmu misalnya. Tapi kalau bukan menjadi kiai, tapi menjadi seorang pedagang, maka ada juga sunnah Nabi sebagai pedagang. Kalau tidak menjadi pedagang, tapi menjadi petani, berkebun, ada juga sunnah Nabi sebagai petani. Kayak apa petani yang baik? Kalau tidak menjadi petani, pedagang, menjadi guru misalnya, ada juga sunnah Nabi yang bisa dipakai agar tugas mengajar itu menjadi berkah. Jadi Pak Polisi, ada juga sunnah Nabi bagaimana menjadi syurti. Syurti itu polisi yang tugasnya menjaga keamanan. Ngomong-ngomong Pak Polisi, tugas Bapak itu termasuk fardu kifayah. Jadi kita nggak boleh marah sama polisi. Ya. Kita terima kasih sama Pak Polisi. Kenapa? Karena beliau sudah menunaikan fardu kifayah untuk kita semua. Tahu arti fardu kifayah? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqi. Kalau sebagian sudah melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tugas menjaga keamanan itu adalah fardu kifayah. Karena Pak Polisi sudah menunaikannya, maka lepas tanggung jawabnya dari kita. Maka kita doakan Bapak-bapak polisi menjadi polisi yang amanah insyaallah. Kalau yang nggak amanah, kita doakan mudah-mudahan semakin sedikit dan hilang insyaallah. Mudah-mudahan ya, kita tetap berharap yang terbaik, apalagi kepada perangkat-perangkat negara yang amanahnya luar biasa berat. Kepolisian, TNI, dan perangkat termasuk Pak Camat, ini amanah-amanah yang luar biasa. Jadi kita doakan semuanya baik insyaallah. Amin ya rabbal. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi ini malam ini saya sampaikan supaya kita sadar. Kadang-kadang karena kita terlalu sering bermaulid, kita anggap maulidan itu biasa-biasa. Enggak. Ya. Ini bahayanya kita kalau kita terlalu dekat sama sesuatu yang hebat, lama-lama kita bisa lupa kemuliaannya. Makanya dulu misalnya Nabi, anaknya Abbas yang namanya Abdullah bin Abbas, ketika orang ramai-ramai datang tinggal di Mekah, pindah ke Mekah dari tempat-tempat yang jauh, justru Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pindah dari Mekah ke Taif, menjauh. Begitu ditanya oleh orang, wahai anak paman Nabi, gimana anda ini? Orang dari mana-mana datang untuk bisa mendekat ke Ka'bah, bisa tinggal di Mekah. Kok anda ini ahlu Mekah yang harusnya jagain Mekah, kok malah pergi ke Taif? Kenapa? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Saya takut kalau saya kelamaan dekat sama Ka'bah, bisa rontok kemuliaannya di mata saya. Jadi Abdullah bin Abbas takut kalau dia terlalu sering melihat Ka'bah, nggak ada lagi getar dalam hatinya karena tiap hari melihat.
Coba Pak Kiai yang sudah ke tanah suci, pernah lihat nggak tukang ngepel di Ka'bah itu orang Bangladesh tuh? Hah? Ada nggak kira-kira tanda-tanda bahwa dia itu bergetar sedih? Mau tiap hari kerjanya begitu aja. Beda sama kita baru mau masuk pintu Masjidil Haram sudah gemetar kaki kita. Begitu melihat Ka'bah nangis kita. Tapi lihat orang Bangladesh itu ketawa-ketawa bahkan dia, canda-canda, saling senggol. Kenapa? Setiap hari lihat Ka'bah. Orang yang terlalu dekat sama satu kemuliaan, kalau dia tidak menjaga hatinya, bahaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi kita bermaulid setiap tahun, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Jumadil Awal, dan seterusnya. Ini jangan sampai membuat kita lupa bahwa maulid itu adalah momen yang istimewa. Mari kita tetap istimewakan dalam hati kita, karena memang yang kita peringati kelahirannya asyraful khalqi ajma'in, adalah makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ijma' ulama bahwa baginda Rasul asyraful khalqi ajma'in, adalah makhluk yang paling mulia. Bapak Ibu, kita bermaulid ya tentu ini kesempatan kita semua ya. Ini kita hidup di masa yang memang gak gampang hari ini ya. Ya Pak Camat juga sudah sampaikan tadi ya. Bahkan Pak Camat karena sering hadir di pengajian sudah hampir jadi ustaz. Kalau selesai jadi camat, tinggal pasangin topi haji, kasih surban, udah jadi ustaz beliau. Beliau menyampaikan tadi tentang masalah perjudian, ya memang itulah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, refleksi kita. Ya. Apa arti refleksi? Kalau kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jangan tengok keluar, tengoklah ke dalam. Kita melihat keadaan umat Islam hari ini, jangan salahin orang. Kita gampang mengatakan nih gara-gara konspirasi Amerika yang jauh-jauh aja disebut. Dia lupa ngingat hatinya. Yang dia salahin itu makhluk yang entah berapa ribu kilo jauhnya dari badannya. Pada saat sebenarnya inti pokok dari banyak sekali masalah kita ada di antara ma baina jambaika, ada di antara dua lambung kita. Apa itu? Jiwa dan hati kita. Maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tuba liman syawalahu aibuhu an uyubin nas. Yang namanya orang yang beruntung, nih ibu-ibu, bapak-bapak, yang namanya orang yang beruntung sibuk dia menelaah, dia periksa ini dirinya. Sampai saking sibuknya nggak ada waktu buat ngomongin orang. Itu orang yang beruntung, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu inilah pentingnya hal yang kedua. Hal yang kedua pada malam hari ini kita berada di Majelis Al-Hikam. Majelis Al-Hikam ini saya dengar dari Al-Fadil Sahibul Majlis, adalah majelis yang memang membaca dan mengkaji ya kitab-kitab. Kitab hikam ini bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian adalah salah satu dari kitab yang sangat berkah. Ada beberapa kitab yang disebut oleh para ulama sebagai kitab-kitab yang berkah, bergantung dari pengarangnya. Ada seorang alim namanya Imam Nawawi. Kealimannya itu tercermin pada karangannya dan tumpahlah keberkahan Allah kepada beliau. Sehingga kitabnya Riyadhus Shalihin dibaca sampai hari ini di seluruh pondok-pondok pesantren, dijadikan sebagai bahan kajian di Indonesia, di Mesir, di Saudi, di mana-mana. Mazhab apapun, kalau orang sudah baca bicara Riyadhus Shalihin, semua menundukkan kepala. Kenapa?
semua sepakat hadis-hadis yang ada di situ adalah memang hadis yang diperlukan ya oleh kita semua sebagai umat Islam menjadi panduan kehidupan. Itu kita berkah. Ada juga Al-Azkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi sama juga. Nah, salah satu yang berkah juga adalah kitab Hikam ya, Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu rahasianya ya. Nih, salah satu rahasianya. Kok sangat mudah diterima? Ada rahasia yang sifatnya lahiriah. Ada juga rahasia yang sifatnya batiniah. Yang batiniah itu kata para ulama, kenapa hikam sangat cepat diterima oleh siapapun manusia? Li'anna kalimatil hikam kharajat min qalbin mala'a billah wa dakhalat qulubal ibad bila istighfar. Kata para ulama, karena kalimat-kalimat hikam itu keluar dari hati seorang yang penuh dengan kehadiran Allah di hatinya. Jadi hatinya Imam Ibnu Athaillah itu penuh dengan Allah sampai gak ada tempat buat yang lain. Hati yang penuh dengan Allah itu setiap kalimat yang keluar dari mulutnya dakhalat qulubal ibad bila istihzan, maka otomatis akan masuk ke hati-hati manusia tanpa perlu minta izin kepada yang punya hati. Jadi orang sudah tertarik saja. Kadang tanpa proses, nggak tahu kenapa, pokoknya senang aja sama hikam. Kenapa? Karena hikam itu kharajat, ya, kalimat hikam kharajat min qalbin mala'a billah pada khalat qulubal ibad bila istihzan. Maka kalimat yang lahir dari hati yang bersih seperti itu akan masuk ke hati manusia dengan tanpa minta izin kepada yang punya hati. Nah, di sini ada pelajaran buat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau kita melakukan apapun, mulailah dari hati kita. Bukan hanya ucapan, tapi semua aktivitas mulai dari hati kita. Ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Yang keluar dari hati bakal masuk ke hati. Tapi kalau hanya suara yang la yujawizu hanajirona, nggak lewat kerongkongan, maksudnya cuma suara keluar nih dari tenggorokan, nggak dari hati, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi pelajaran dari Al-Hikam, segala sesuatu itu lakukan dengan sepenuh hati. Insya Allah nggak ada, ya, nggak ada batu yang terlalu keras untuk kemudian ditembus oleh sesuatu yang lahir dari hati. Sebagaimana dakwah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahasia batiniahnya kata para ulama. Ada juga rahasia yang zahir sifatnya. Apa itu? Hikam itu uslubnya, ya, ibaratnya itu adalah ibarat yang luar biasa dalamnya, tetapi diungkapkan dengan singkat dan padat. Coba kita baca Al-Hikam. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Coba kita renungkan. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang awalnya itu terang benderang, memulai sesuatu dengan cara yang benar, memulai sesuatu dengan tertib proses yang baik, asyraqat nihayatuhu, maka sampai akhir nanti, akhirnya hasilnya juga pasti akan bercahaya. Ini pelajaran juga, ya, yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah, bahwa segala sesuatu di dunia itu ada syariatnya. Bukan hanya urusan akhirat, Bapak Ibu. Jadi Pak Polisi ada syariatnya. Artinya ada peraturan Pak Kapolri.
Pak polisi harus penuhi syariatnya itu. Peraturan Kapolri A, B, C, D, E penuhi semua. Kalau enggak dapat sanksi. Kita berdagang misalnya ke pasar, ada syariatnya. Apa syariatnya? Tahu hitung-hitungan. Kalau beli sesuatu dengan modal 500.000, nggak boleh dijual 400.000. Beli 500, jual 400, rugi apa untung? Nah, kenapa? Melanggar syariat berdagang. Ilmu ekonominya itu dilanggar. Semua aspek kehidupan. Menjadi Pak Camat ada syariatnya. Harus taat sama Pak Wali Kota atau Pak Bupati. Berani nggak melawan Pak Wali Kota? Nggak berani. Itulah syariat berbirokrasi. Ya, maksud syariat itu aturan. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan dalam Al-Hikam itu syariat kehidupan. Semua ada syariatnya, semua ada tuntunannya. Beristri suami, nah, sebagai istri ada syariatnya. Ikutin Bu syariat sebagai istri, insya Allah akan tetap disayang suami. Jangan menjadi istri tapi syariatnya pakai syariat suami. Atau sebaliknya jadi suami tapi yang diikuti syariat istri. Nggak boleh. Ar-rijal qawwamun itu syariat suami. Jangan sampai an-nisa qawwamat. Nah, kiamat ya. Itu syariat. Ya, jadi syariat itu ikuti, aturan itu ikuti. Kalau kita mengikuti syariat tuntunan masing-masing sesuai dengan aturannya, porsinya, kedudukannya, fungsi dan statusnya, kita ikuti dengan baik. Aturannya asyrafat nihayatuhu. Insya Allah tugas-tugas kehidupan kita akan husnul khatimah. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu pada kesempatan ini saya sangat bersyukur ya, dan alhamdulillah di tengah masyarakat kota ya, apalagi dengan tuntutan kehidupan yang luar biasa banyaknya, di tempat ini masih ada majelis hikam, masih ada warga umat Islam, anak muda yang belajar Al-Hikam. Alhamdulillah. Cuman pesan saya ya, kepada kita semua perlu kita ingat. Kalau kita lihat perjalanan hidup dari Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, kita akan menemukan ungkapan ulama tentang beliau. Karena faqihan, usuliyan, muhaddisan, ya, lughawiyan, sufiyan ala tariqatil kitab wa sunnah. Ibnu Athaillah itu kata para ulama karena faqihan usuliyan. Sebelum dia menjadi seorang sufi, dia menguasai dulu ilmu fikih dan usul fikih. Apa arti fikih? Fikih itu adalah halal haram. Fikih itu adalah garis yang Allah bikin buat kita. Garis yang kita bermain di dalamnya, bergerak, mau ngapain saja tapi tetap di dalam garis itu namanya fikih. Jangan lewat garis itu. Kalau kita lewat garis itu disemprit. Kalau kita lewat garis itu nanti ada hukumannya. Yang ujung paling akhir kartu merah. Maka mengetahui batasan garis itu, ya, itu adalah awal ya, dari segala sesuatu. Mau sehebat apapun bapak-bapak ibu ini, misalnya orang main bola ya, coba mau sehebat apapun ya, pemain bola, mau namanya Messi, Maradona apa segala macam, dia selalu main di dalam garis itu. Dia melatih dirinya sehebat-hebatnya tapi di dalam garis. Itulah yang diistilahkan oleh Imam Junaid, ilmuna hadza muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ini ilmu tasawuf ini ada garisnya, namanya Quran hadis. Maka nggak boleh orang belajar ilmu tasawuf kemudian meringankan syariat. Tidak boleh orang belajar ilmu tasawuf tapi tidak mengerti halal dan haram. Itu ibarat pemain bola nggak tahu mana batas dari lapangan. Dia nggak tahu mana namanya offset.
Dia nggak tahu mana fungsi back, apalagi fungsi mana batasan-batasan yang ada. Jadi Bapak Ibu, mempelajari tasawuf yang intinya adalah membersihkan hati, itu harus didahului dengan memahami batasan dan garis fikih yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau udah tahu batasan itu, silahkan mau salto, mau apa, mau sliding apa silahkan, tapi di dalam itu batasan. Jadi Imam Ibnu Athaillah itu kana faqihan usuliyan muhaddisan lugawiyan sufiyan ala tariqatil kitab was sunnah. Maka kepada semua sahabat-sahabat, teman-teman yang hadir di tempat ini, jamaah dari Majelis Al-Hikam dan kita semua, mari kita terus belajar. Kita belajar tuntunan-tuntunan Allah. Jadi kalau rumusan para ulama nih, bapak-bapak ibu, yang paling penting kita lakukan adalah, yang paling penting kita ketahui nih dari agama nih, adalah apa yang disebut dengan ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu terhadap sesuatu yang memang melekat pada keseharian kita. Contoh, sholat. Saya mau tanya nih bapak-bapak ibu, sholat itu ada pre-nya enggak? Misalnya hari Sabtu pre, libur, Kamis, enggak ada. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Kitaban ay maktuban, wajib. Mauquta, ada waktunya. Setiap hari, 5 kali sehari. Karena sholat itu adalah kewajiban yang melekat pada diri kita. Enggak peduli kaya miskin, enggak peduli laki perempuan sepanjang sudah akil balik, enggak peduli kiai atau orang biasa, enggak peduli murid madrasah, pesantren atau murid sekolah umum, apapun tugasnya, semua melekat. Karena sholat itu melekat pada diri seorang mukmin, maka dia disebut dengan ilmul hal. Wajib kita ketahui sholat dan apa yang terkait dengan sholat. Termasuk apa? Bersucinya seperti apa. Jadi bapak-bapak harus tahu tuh apa yang namanya najis, apa yang disebut mutanajis, apa yang disebut hadas. Bedanya hadas sama najis apa? Jangan salah. Ya, karena hadas itu beda dengan najis. Kalau hadas itu keadaan, kalau najis itu ada ainnya, ada sesuatu zatnya. Kalau hadas itu keadaan, ada mandi besar, ada hadas besar, hadas kecil, ada tayamum, dan segala macam. Untuk kaum perempuan juga ada keadaan-keadaan tertentu. Ada yang namanya, mohon maaf, darah, harus bisa bedain darah A, darah B, darah C, harus bisa. Karena apa? Itu ilmu hal buat kaum perempuan. Itu harus kita tahu. Jadi jangan langsung loncat belajar hikam kalau hukum toharoh bersuci belum kita kuasai. Jangan loncat membaca al-hikam kalau rukun sholat belum kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau hukum-hukum sholat belum kita pahami, belajar fikih, ilmu hal. Jadi apa-apa yang memang melekat pada keseharian itu harus kita ketahui. Kalau yang enggak melekat itu sesuai keadaan. Misalnya perintah untuk naik haji itu enggak melekat. Kenapa? Itu hanya bagi yang mampu. Maka kalau kita yang belum mampu, cukup kita sekedar mengetahui bahwa haji itu hukumnya wajib, termasuk rukun Islam, wajib bagi orang yang mampu. Itu bagi kita. Tapi kalau orang sudah mau naik haji, maka dia harus belajar manasik haji.
Tidak cukup dia hanya tahu yang namanya haji wajib, tapi dia harus tahu rukun haji apa saja, wajib haji apa saja, sunnah haji apa saja, yang membatalkan ihram apa saja, yang membuat membayar dam apa saja, dan seterusnya bagi yang menunaikan haji. Paham bapak-bapak ya? Zakat misalnya, kalau bagi orang yang belum wajib berzakat, cukup dia tahu yang namanya zakat itu wajib bagi yang memenuhi syarat. Tapi kalau sudah kita termasuk muzaki, punya harta yang sudah sampai nisabnya, maka kita harus tahu persentase yang kita keluarkan berapa. Kalau pertanian zakatnya berapa persen? Bahwa pertanian itu kalau tumbuhnya dari air hujan, maka zakatnya 10%. Kalau dari air yang kita beli atau air irigasi teknis, maka zakatnya 5%. Kalau misalnya emas, zakatnya sekian gram, baru masuk nisabnya sekian gram. Kemudian perdagangan, kemudian rikas, barang yang tiba-tiba kita dapat, begitu gali, tiba-tiba ada emas. Nah, itu berapa zakatnya? Itu semua harus kita tahu. Kalau memang kita berada di kondisi itu. Tapi kalau belum punya harta yang wajib dizakatkan, kita cukup tahu hukumnya secara umum. Itu bedanya antara sholat dengan zakat dan haji. Ya, bapak-bapak ibu ya. Kalau sholat itu ilmu hal bagi semua. Kalau zakat itu ilmu hal bagi yang memang sudah wajib berzakat. Dia harus tahu detailnya. Haji juga demikian. Karena itu sayang kalau ada orang naik haji, begitu dia menginjakkan kaki di tanah suci, dia masih belum paham apa yang mesti dia lakukan. Sayang. Siapkan diri dari tanah air. Yang mau naik umroh dari rumah mesti paham, ya, mesti paham syarat ihram itu apa, ya. Apa yang disebut dengan miqat zamani, makani dan seterusnya paham dari rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi saya menyampaikan pengingat kepada kita semua, ya, bahwa yang sangat penting selain kita belajar bagaimana terus merapikan hati kita, ya, belajar hikam, ya. Di situ kita belajar tentang kerendahan hati, kesabaran, keberserahan kepada Allah, keikhlasan, ya. Bagaimana kita memandang orang jangan lihat dari fisiknya. Bagaimana kita memandang semua makhluk dengan pandangan kasih sayang. Bagaimana kita sebelum orang minta maaf, kita sudah maafkan. Dan banyak lagi ajaran-ajaran di dalam Al-Hikam. Nah, selain kita mempelajari hal-hal tentang membersihkan hati seperti itu, perlu kita melengkapi diri kita dengan pengetahuan tentang fikih. Halal haram, boleh dan tidak boleh. Kenapa? Karena itulah yang menjadi asas dari tasawuf. Semua ulama sepakat bahwa asas dari tasawuf adalah tafakuh. Dengan tafakuh maka tasawufnya akan kokoh. Tanpa tafakuh, tasawufnya itu nanti ujungnya akan menjadi tazanduk. Apa itu tazanduk? Tazanduk itu artinya orang yang merasa dirinya sudah mencapai hakikat sehingga dia tidak mau melaksanakan syariat. Saya sudah ingat Tuhan, ngapain saya sholat? Itu kata orang zindik. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia belajar tasawuf tapi nggak ngerti fikih. Dia lupa bahwa Nabi saja yang namanya seorang yang paling tinggi makomnya, paling bertakwa, kakinya sampai bengkak sholat. Itu Nabi. Kenapa Nabi seperti itu? Karena Nabi adalah contoh yang terbaik. Bahwa asasnya mulai dari fikih, lalu kemudian dibangun di atasnya tasawuf. Insya Allah lahir dan batinnya akan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mau ngomong lagi cuman udah gak ada bahannya. Udah malam juga gitu ya. Dan di sini banyak bapak-bapak para kiai, orang tua saya yang saya akan suul adab kalau membuat menahan mereka lebih lama di sini. Jadi supaya beliau-beliau bisa segera kembali beristirahat ke rumah masing-masing, maka saya wajib mengakhiri sekarang juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang pertama nih Bapak Ibu,
Mari kita jaga terus hurmatul maulid di hati kita. Jadi walaupun kita tiap hari melaksanakan, jangan rontok kemuliaannya dari hati kita. Jangan mentang-mentang kita tiap hari maulid, akhirnya kita lupa tentang betapa mulianya nikmat kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, kalau kita membalas sesuatu yang baik itu pastikan satu level dengan apa yang kita balas. Karena kalau tidak sama levelnya, ya, itu bisa jadi bukan lagi takrim, tapi bisa menjadi istihza. Ya. Yang semula menghormati jadi seperti meremehkan. Ya. Mohon maaf ya, kalau misalnya datang Pak Camat, kita undang nih Pak Camat datang ke majelis kita. Begitu Pak Camat datang, ya, kemudian kita persilakan Pak Camat duduk di tempat paling belakang misalnya. Padahal di depan masih kosong dan tempat-tempat dari para tokoh pemimpin di depan. Tapi Pak Camat kita persilakan di belakang. Mengundang itu adalah takrim, tapi karena salah caranya, bukan lagi menjadi memuliakan, menghormati, tapi justru menghina. Sama juga ketika kita bermaulid, jangan sampai salah adab kita, bukannya kita memuliakan Nabi, tapi justru kita menghina dan meruntuhkan marwah dan kehormatan Nabi besar Muhammad. Mohon maaf, ya, ada yang maulid tapi isinya joget-joget. Itu memuliakan enggak? Memuliakan enggak? Ada bahkan kemarin lebih aneh lagi. Ini memang aneh Indonesia ini. Memang fabi ayyi ala rabbikuma itu betul-betul tidak. Ini yang namanya manusia di Indonesia ini aneh-aneh. Ada peresmian masjid. Lihat nggak kemarin di medsos? Peresmian masjid, Bapak Ibu. Di suatu desa, peresmian masjid yang diundang pedangdut. Acaranya peresmian masjid. Isinya pedangdut berjoget. Innalillahi di Indonesia. Fabi ayyi ala rabbikuma. Memang orang Indonesia ini Masya Allah terbaik. Nah jadi Bapak Ibu yang kedua, menghormati ya atau mentakrim, mentakzim itu harus dengan cara yang pas, supaya benar menjadi penghormatan, bukan justru menjadi penghinaan, bukan justru meremehkan. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk memahami dengan baik ilmu hal. Jadi kita belajar dari Islam itu jangan kelewat tinggi. Cukup kita mulai dengan al-ahkam al-muta'alliqah bil af'alil yaumiyah. Cukup. Belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan keseharian kita. Kalau usah belajar yang kelewat tinggi, buka kitab gede-gede, terpusing sendiri. Cukup kita apa yang memang keseharian kita. Kalau saya seorang pedagang, setiap hari pergi ke pasar, saya wajib tahu transaksi apa yang halal, cara berdagang apa yang diberkahi, model berjual beli apa yang kalau saya lakukan bukannya saya dapat kebahagiaan dunia akhirat, justru akan rugi dunia. Harus tahu. Pak polisi juga harus tahu, Pak camat juga harus tahu. Saya sebagai camat, setiap kali saya menunaikan tugas, apa sih pesan Islam terhadap orang yang diberikan tugas untuk melayani kepentingan umum? Kita paham. Itu namanya ilmu hal. Ilmu tentang hal-hal yang memang melekat dengan keseharian dan tugas kita. Saya mengajak kita semua ya, untuk kita memahami itu, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, hubungan sosial kita, berumah tangga, bersuami istri, kepada anak dari orang tua, kepada orang tua dari anak, kepada murid dari guru, kepada guru dari murid, dan seterusnya. Itu semuanya ada syariat-syariatnya, ada tuntunan-tuntunannya. Mari kita pahami dan kita amalkan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan. Terima kasih atas silaturahimnya. Saya undang kelompok ya Bapak Ibu ya. Saya undang kelompok dengan biaya masing-masing.
Insya Allah kalau sampai sana nanti ada Ustaz Hasan nih. Ya, insya Allah nanti akan bisa menemani Majelis Al-Hikam ya. Lombok itu bagi bagi wisatawan baru kemarin nih Lombok itu menjadi pulau kedua terindah di dunia setelah Bali. Alhamdulillah. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena mayoritas penduduk Pulau Lombok itu adalah Muslim. Apa artinya? Umat Islam, tempat yang didiami oleh umat Islam itu menjadi tempat yang bisa memberikan kenyamanan kepada siapapun yang datang. Karena dulu ada anggapan kalau daerah itu banyak umat Islamnya itu akan sulit berkembang wisatanya. Lombok membuktikan tidak benar. Dan di Lombok kita tidak hanya mengembangkan wisata yang biasa, kita juga mengembangkan yang disebut dengan Muslim friendly tourism atau sering disebut wisata halal. Jadi lebih mudah untuk berwisata di Lombok ya, insya Allah akan banyak hal-hal baik ya, banyak tempat-tempat yang barokah juga di sana, selain juga indah ya. Silahkan, mudah-mudahan bisa bersilaturahmi suatu kali. Terima kasih Bapak Ibu, dan untuk Pak Kiai Shahibul Majlis terima kasih. Mudah-mudahan ini pertemuan yang pertama tapi bukan yang terakhir. Insya Allah naltaqi fi riayatillah, kita akan selalu berjumpa dalam keadaan tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwa al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.